Selamat pagi adik-adik semua. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita dari Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 26 sampai 56. Nah, apa ya firman Tuhan kita kali ini? Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan video berikut ini bagaimana tentang seorang perempuan yang pergi mendatangi saudaranya. Kenapa ya dia mendatangi saudaranya dan kenapa dia berkunjung ke sana? Kita akan saksikan video berikut ini. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Seperti yang dijanjikannya
kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Adik-adik sudah menyaksikan video tadi kan? Bagaimana Ibu Maria mengunjungi Ibu Elisabet saudaranya. Ibu Maria didatangi oleh malaikat Gabriel yang mengatakan kalau dia akan mengandung seorang bayi. Padahal waktu itu Ibu Maria belum menikah. Dan Ibu Maria tak percaya bahwa bayi yang dikandung, seperti dikatakan oleh malaikat, bahwa bayi yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dan nantinya bayi itu akan menjadi seorang juru selamat dunia. Ibu Maria juga ingat apa yang dikatakan malaikat Gabriel, kalau saudaranya Ibu Elisabet sedang mengandung juga. Padahal waktu itu Ibu Elisabet dan suaminya Bapak Zakaria sudah tua. Tapi Ibu Maria percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Ibu Maria pun tidak sabar untuk mengunjungi Ibu Elisabet karena dia percaya apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Dan waktu Ibu Maria sampai dan mengucapkan salam, sampai di rumah Ibu Elisabet dan mengucapkan salam, bayi yang dikandungan Ibu Elisabet melonjak, seakan-akan bersuka cita dan mengerti arti salam itu. Dan Ibu Elisabet yang dipenuhi oleh Roh Kudus pun percaya bahwa bayi yang dikandung Maria adalah Tuhan yang akan menjadi juru selamat, Tuhan Yesus yang akan menjadi juru selamat. Ibu Maria pasti heran ya, kenapa dia tahu ya, kenapa Ibu Elisabet tahu kalau dia sedang mengandung. Ibu Elisabet tahu karena Roh Kudus ada dalam hatinya, dan Roh Kudus yang memberitahukan semua itu. Adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus adalah berita yang besar, berita yang penuh sukacita. Karena apa? Kedatangan Tuhan Yesus lahir nantinya akan menjadi seorang juru selamat dunia yang membebaskan dunia dari dosa. Adik-adik, Ibu Maria dan Ibu Elisabet bersuka cita menerima berkat Tuhan. Mereka berdua mengandung bayi-bayi yang istimewa, dan mereka bersuka cita. Apa yang mereka lakukan? Ibu Maria mengucap syukur, Ibu Maria memuji Tuhan. Tuhan Allah patut dipuji dan disembah karena dia menghadirkan Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Adik-adik, sukacita Natal adalah sukacita ketika Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Jadi adik-adik kan kemarin merayakan Natal ya, Natal sekolah minggu. Pasti semua bersukacita. Adik-adik juga sudah dapat bingkisan Natalnya kan? Tapi adik-adik jangan merusak suasana Natal dengan sukacita karena bingkisan Natalnya. Karena sukacita Natal itu bukan bingkisannya, bukan kue-kue Natal atau baju baru, baju Natal, hiasan Natal, bukan itu. Sukacita Natal adalah sukacita yang diberikan Tuhan, yaitu hadirnya Tuhan Yesus di dalam hati kita. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita untuk menerima Tuhan Yesus. Di mana? Di dalam hati kita. Kita siapkan hati kita untuk bisa menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita, Tuhan Yesus yang nantinya akan menebus dosa-dosa kita. Percaya Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Karena itu adik-adik, siapkan hati kita untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus. Itulah sukacita Natal. Nah adik-adik, itu tadi firman Tuhan bahwa bagaimana kita harus menerima sukacita Natal. Kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan karena sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Siapkan hati kita. Natal adalah Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Adik-adik,
dari kelas adik kita dari kelas Daud, Gamaliel, akan juga menyampaikan sukacita Natal dengan pujian. Mari kita saksikan pujian dari adik kita, Gamaliel.